Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya saudara? Semua sehat-sehat, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran kepada saudara dan saya berikan judul Jangan Menyerah. Sama-sama katakan, jangan menyerah. Tadi tidak kebetulan lagu kita juga tentang bagaimana Tuhan tidak menyerah akan kita. Dia terus memperbaharui hidup kita sekalipun mungkin kadang kita tidak setia, kadang kita jatuh, kadang kita menjauh, kadang kita mengabaikan perintah firman Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk memperbaiki hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membawa saudara ke dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang pertama dikatakan begini, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, konteksnya ini saudara adalah Nabi Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal dan yang dikalahkannya itu tidak sedikit, ada 400 nabi Baal yang dikalahkannya. Jadi kurang lebih misalnya kalau di Indonesia kita bertaruh dengan para kiai, para ustadz dan para pendeta dari Hindu Buddha dan kita bertaruh siapa agama yang paling benar. Mana yang paling dapat dipercaya? Maka antara agama Baal dengan agama Yahweh, Elia mewakili Yahweh, 400 nabi mewakili Baal. Lalu mereka bertaruh mana agama yang paling benar, mana keyakinan yang paling benar. Taruhannya adalah mereka akan mempersembahkan korban dan siapa korban yang dimakan api dari langit itulah yang Allah yang benar. Lalu setelah 400 nabi Baal mereka memanggil dewa mereka memanggil Allah mereka bahkan sampai menyayat-nyayat mereka sampai memukul-mukul diri mereka mengambil pisau dan memotong-motong tangan tubuh mereka supaya Allah mereka turun. Ternyata berjam-jam bahkan hampir seharian tidak ada jawaban dari Baal. Lalu Elia bilang, oke, kalian sudah selesai, sekarang giliran saya. Lalu Elia berdoa, dia berkata, Yahweh Allah yang sebenarnya, yang Esa, Allah Abraham, Isa dan Yakub, inilah korban yang kubawa kepadamu, ambillah korban ini. Lalu saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi pada saat itu? Tiba-tiba ada api dari langit memakan korban itu. Mungkin saudara berpikir bahwa apinya mungkin seperti api sulu, obor, lalu makan korban itu. Tapi kalau saudara perhatikan dari masa kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai pada kitab 1 Raja-Raja ini, setiap kali dikatakan api turun dari langit, itu ukurannya bukan ukuran obor saudara. Itu apinya besar sekali sampai bisa memakan habis air dalam satu sungai, saking besarnya. Dan itulah sebabnya pada waktu itu seluruh korban yang ada di situ, bahkan air yang ditaruh Elia di sekeliling mezbah, airnya pun ikut habis oleh api, saking besarnya api itu. Saudara, hari ini kita tidak pernah melihat itu lagi, tapi hari itu terbukti Yahweh adalah Allah yang benar. Yahweh yang sama yang dipanggil oleh Elia di dalam perjanjian lama, sesungguhnya itulah Yesus Kristus ketika dia berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku ada. Ego eimi. Ego eimi itu dari bahasa Yunani. Ego eimi diterjemahkan dari bahasa Ibrani, haya aser haya. Haya aser haya ketika disingkat adalah YHWH. Jadi pada waktu Yesus berkata, sebelum Abraham aja, ego eimi, dia berkata, akulah Yahweh yang dipanggil Abraham, yang dipanggil Daud, yang dipanggil Elia, waktu api turun dari langit. Dan terbukti Yahweh lebih hebat dari Baal. Baal Allah yang palsu, Yahweh Allah yang benar. Yesus Allah yang benar, semua Allah dalam semua keyakinan yang lain adalah Allah yang palsu. Katakan amin. Maka saudara kasih Tuhan, maka
Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Setelah 400 nabi Baal dibunuh, Izebel mengancam Elia, aku akan membunuhmu, aku akan membuat engkau mati. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia menjadi takut, saudara. Elia menjadi takut. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan begini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara kasih Tuhan, dengarkan ini, setiap orang di luar ini, setiap orang di ruangan ini termasuk saya, suatu hari akan mati. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mati. Tapi Elia tidak pernah mati. Elia langsung diangkat Tuhan ke surga. Betapa berkenan hati Tuhan kepada Elia sampai dia tidak mengizinkan Elia mati. Dia langsung diangkat ke surga. Dia langsung mengalami rapture. Dia langsung diberikan kemuliaan. Tetapi dengarkan saya saudara, orang yang sangat berkenan di hati Tuhan seperti Elia pun pernah takut, bahkan pernah ingin mati. Dia pernah ingin mati. Lalu Yunus waktu ingin mati juga di bawah pohon. Elia waktu ingin mati juga di bawah pohon. Kenapa mereka di bawah pohon, saudara? Karena mereka berharap pohon itu tumbang dan menimpa tubuh mereka. Jadi seakan-akan mereka minta kepada Tuhan, Tuhan, pohon ini kalau bisa timpakan kepada kami. Itu yang dilakukan Yunus, ya, waktu dia kecewa kota Niniwe diselamatkan. Bayangkan saudara, Yunus yang hebat itu, dia kecewa kok bisa Niniwe diselamatkan. Saudara ya, jadi Bapak Ibu kalau suatu hari di surga nanti kita ketemu musuh kita di surga, jangan kecewa Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu, pasti ada musuhmu ketemu di surga nanti. Itu Yunus saudara. Kan Niniwe itu musuh orang Israel. Dia nggak suka kalau Niniwe diselamatkan. Makanya dia kecewa. Ngapain si Tuhan selamatkan mereka? Biarin aja mereka mati. Dia duduk di bawah pohon ara. Biarin pohon ini menimpaku. Demikian dengan Elia. Dia bilang begini, lihat, aku sudah membuktikan bahwa engkau Allah yang benar. Tapi orang Israel tidak percaya kepada aku. Mereka masih mengejar aku. Dengarkan ini saudara. Orang tidak mau percaya kepada Allah bukan karena kurang bukti, tapi karena kurang rendah hati. Kurang apa bukti yang dilihat orang Israel pada hari itu? Mereka melihat api dari langit. Orang Farisi tidak mau percaya kepada Yesus bukan karena kurang bukti. Kurang apa mukjizat setiap hari mereka lihat Yesus lakukan. Tapi mereka tidak mau percaya karena kurang rendah hati, saudara. Jadi jangan minta-minta tanda daripada Tuhan. Cukuplah kematian dan kebangkitan Yesus bagimu, saudara. Bagi orang yang beriman, kematian dan kebangkitan Yesus cukup untuk membuat dia percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Elia bilang, lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Saudara, mungkin saudara pernah di posisi ini. Engkau ingin mati karena ada suatu kegundahan dalam hatimu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Dalam posisi kita seperti Nabi Elia, kita berada di titik terendah, kita berada di titik terbawah, di lembah kelam kita. Apa yang dilakukan Tuhan? Itulah yang saya akan sampaikan pada hari ini. Yang pertama, ayat yang kelima. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelahnya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Apa yang dilakukan Tuhan?
pada waktu saudara sepertinya ingin mati, yang pertama, ia tahu apa yang saudara rasakan. Ia maha tahu. Ia tahu yang saudara alami. Dia tahu di mana Elia, di bawah pohon arar. Kalau engkau berada di kamarmu menangis setiap hari, maka Tuhan tahu persis berapa banyak air matamu jatuh di kamarmu. Kalau engkau sering menangis di kamar mandi, maka Tuhan tahu berapa banyak air mata yang jatuh waktu engkau menangis di kamar mandi, saudara. Kenapa saya bilang di kamar mandi? Karena kalau saya nangis dulu waktu saya sakit, saya nangis di kamar mandi, saudara. Saya hidupkan air, airnya kencang bunyi, pasti orang di luar nggak dengar saya nangis, saudara. Karena dengar suara air, saudara. Lalu saya bilang, sampai kapan Tuhan saya sakit? Saya sering begitu dulu, saudara. Ya, apakah Tuhan tahu waktu saya nangis di kamar mandi? Dia tahu persis di mana saya ada. Ia maha tahu. Lalu dia mengirimkan malaikat. Lalu dia bilang sama Elia, malaikat itu bilang, ini roti bakar buatmu, makanlah dan minumlah. Saya tinggal di Bekasi, saya sendiri ada namanya Bundaran THB. Saya sering makan roti bakar di Bundaran THB. Ya, tapi sampai hari ini saya tidak pernah dibikinin roti bakar sama malaikat, saudara. Ya, tapi Elia luar biasa, dibikinin roti bakar sama malaikat. Dia lihat malaikatnya, dia lihat ada roti, bilang oke. Lalu dia tidur lagi, saudara. Orang depresi ciri-cirinya begitu, saudara. Malaikat pun datang sama dia gak peduli. Karena depresinya udah terlalu dalam. Ini orang depresi berat, Elia. Dia tidur lagi. Tapi malaikat peduli sama Elia. Sekali lagi dia bangunkan, bangunlah, makanlah. Lalu bangunlah Elia, dia makan roti itu dan dia minum air. Sesungguhnya saudara, itulah lambang perjamuan kudus yang kita makan setiap hari Minggu. Karena Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa memakan tubuhku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, apa buktinya bahwa makan satu roti hidup untuk selama-lamanya? Elia makan satu roti bakar, dia bertahan hidup 40 hari. Mungkin kalau saudara makan roti bakar sekarang, nanti sore keluar saudara. Pup, habis roti bakarnya. Ya, kita itu orang Indonesia nggak cukup kalau roti bakar, harus ada nasi, saudara. Untung Elia bukan orang Indonesia, dia orang Yahudi. Mereka terbiasa makan roti gandum, dimakan roti bakar. Itu membuktikan bahwa satu roti bakar cukup untuk membuat orang bertahan lama. Satu tubuh Yesus Kristus, waktu kita makan, itu cukup untuk membuat kita bertahan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu dipenuhi dengan mukjizat. Apa itu? Mereka bertahan 40 tahun di padang gurun, tidak ganti pakaian, tidak ganti sepatu. Jadi apa yang terjadi hari itu, saudara? Anak-anak kecil yang pakai sepatu, ya, kalau mereka bertumbuh, mereka bertambah besar, sepatunya ikut besar, saudara. Bajunya ikut besar. Itulah sebabnya mereka nggak pernah ganti baju di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu, saya pernah berdoa begitu kepada Tuhan waktu saya SD. Karena kami miskin luar biasa, saudara. Kami miskin luar biasa. Saya itu jalan kaki ke sekolah itu kurang lebih 4 km jalan kaki. Dan itu jalanannya bukan aspal, itu batu-batuan, saya jalan kaki. Saya pernah minta Tuhan kalau bisa sepatu ini sampai saya tamat SD tidak rusak-rusak sepatunya. Tapi ternyata saya bukan orang Israel di padang gurun. Itu setahun juga harus ganti lagi, saudara. Tapi pernah itu saya pakai sepatu sampai 3 tahun lamanya. Setiap kali rusak saya tambah lagi. Setiap kali rusak saya tambah lagi. Sampai alasnya udah tipis setipis tisu, saudara. Tipis sekali. Karena miskin, saudara. Orang Israel di padang gurun, mereka tidak kaya, tapi juga tidak miskin. Berkecukupan. Itulah maksud Yesus waktu berkata, berilah kami roti yang secukupnya hari ini. Artinya apa? Hiduplah seperti orang Israel di padang gurun. Tidak kaya, tidak miskin, tapi cukup. Bapak Ibu, artinya saudara, satu roti cukup. Saya mau berkata kepada saudara, apapun pekerjaan saudara hari ini,
Itu cukup untuk membuat engkau bertahan sampai engkau mengakhiri pertandingan di bumi ini. Ada banyak orang yang tidak mensyukuri pekerjaannya. Ada banyak orang yang tidak mensyukuri apa yang dia punya, saudara. Ada satu ibu-ibu dari Palembang, suatu hari dia telepon saya lagi pelayanan di gereja Betani Taman Galaksi di Bekasi. Saya lagi mau khotbah ini, tiba-tiba ada telepon di Instagram. Saya lihat, siapa ini? Bukan orang penting. Saya masukin lagi handphone. Bunyi getar-getar terus HP handphone saya. Sampai 10 kali dia telepon. Saya pikir kayaknya ada sesuatu ini. Akhirnya saya ke kamar mandi. Untung kamar mandinya tidak jauh, saudara ya. Waktu itu kamar mandinya persis di belakang gereja. Lalu saya telepon, saya bilang, kenapa Bu? Dia bilang begini, Pak Pendeta, untung Pak Pendeta angkat telepon saya. Saya sudah bilang tadi di hati saya, kalau Pak Pendeta Joy angkat telepon saya, berarti Tuhan masih sayang sama saya. Kalau sampai Pak Pendeta Joy tidak angkat telepon saya akan bunuh diri. Itu artinya Tuhan tidak sayang sama saya. Saya tidak tahu apa-apa, bahwa saya dijadikan taruhan sama ibu ini. Saya dijadikan taruhan ini sama ibu dari Palembang ini. Lalu dia cerita, saya begini, saya mau mati aja Pak, saya mau mati Pak. Saya mau bunuh diri. Saya bilang jangan bunuh diri. Bagaimana caranya Pak? Saya bilang sama dia, coba seringkali kita ingin bunuh diri itu karena kita merasa segalanya sudah hilang. Segalanya sudah tidak ada apa-apa lagi. Saya banyak kepada dia, Bu, coba ambil kertas, ambil pulpen. Dia ambil kertas lalu ambil pulpen. Lalu saya bilang sama dia, coba renungkan dan ingat, apa 3 hal yang masih ibu punya, yang ibu bisa syukuri hari ini. Lalu dia bilang, apa ya Pak ya? Saya bilang, silakan apa aja Bu. Lalu dia ingat-ingat, dia bilang 1, dia masih punya cucu. Dia tulis cucu di angka nomor 1. Saya bilang, betul Bu ya, ibu masih punya cucu? Betul Pak. Sekarang panggil cucunya Bu. Lalu dia panggil cucunya. Nah sekarang cium dia. Dan bayangkan ibu, kalau ibu sampai bunuh diri, apa yang di pikiran cucu itu? Apakah cucumu itu akan bahagia atau sedih? Jangan buat dia sedih, engkau masih punya cucu. Dia bilang, yang kedua apalagi yang ibu punya? Pak, saya masih punya rumah Pak. Ya betul, ibu mungkin sudah kehilangan banyak hal, tapi ibu masih punya rumah, tempat untuk berteduh. Yang ketiga apalagi Bu? Iya Pak, saya masih hidup sampai sekarang. Saya masih bernafas. Betul itu, engkau masih bernafas. Nah sekarang jangan bunuh diri ya. Ibu masih punya cucu, ibu masih punya rumah, dan ibu masih punya nafas. Seringkali Bapak Ibu, kita ingin segera meninggalkan dunia ini karena kita lupa kita masih punya 3 hal terbesar yang mungkin kita bisa syukuri dalam hidup kita. Akhirnya ibu itu gak jadi bunuh diri. Saya berkata itu cukup untuk membuatmu bertahan. Bapak Ibu, apapun pekerjaanmu sekarang, saya pekerjaannya hanya seorang dosen saudara. Dosen teologi lagi. Nah dosen teologi itu dosen kasih karunia saudara. Dosen kasih karunia, dosen teologi itu ya, mahasiswa jangankan bayar uang kuliah, malah mereka yang kita bayar saudara. Kita beasiswakan mereka, kalau bisa kita cari uang kuliah mereka saudara. Jadi kadang-kadang itu kami dari kampus hanya dikasih beras. Pak Joy, ini beras, ini ikan saudara. Saya pernah itu 6 bulan gak dapat apa-apa. Karena memang yayasan tidak ada uang. Itu yang pertama saya tanya kepada istri saya waktu itu, sudah siap kelaparan? Dia bilang saya siap. Oke, kalau siap kelaparan silakan jadi istri pendeta. Ya, karena seringkali kita itu ya hanya bergantung kepada Tuhan, hanya bergantung pokoknya apa secukupnya. Dan doa saya juga setiap hari begitu. Ya, saya bilang sama sama istri saya, pokoknya setiap hari kamu pasti makan. Ya, ada beras, ada ada makanan, ada minuman, dan ada pakaian. Ya, tapi kalau mau lebih, cari cowok lain. Saya bilang itu. Ya, tapi dia juga tidak mau kehilangan cowok seperti ini, saudara. Dia tidak mau kehilangan. Lah, saudara, ini yang dilakukan Tuhan. Dia tahu. Saya berkata kepada saudara, Tuhan Maha Tahu. Dia tahu apa yang saudara alami. Lalu saudara yang kasih Tuhan, ya,
ayat yang ke-11, kita langsung lompat ke ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, saudara yang kasih Tuhan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, angin kencang berlalu, tidak ada Tuhan. Gempa datang, tidak ada Tuhan. Api datang, tidak ada Tuhan. Angin sepoi-sepoi datang, datanglah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kehadiran Tuhan, suara Tuhan bagi kita tidak datang dalam hal-hal yang spektakuler, tapi seringkali datang dalam hal-hal yang kelihatannya biasa. Hai suami-suami, suara istrimu di rumah bisa jadi suara Tuhan buatmu. Hai istri-istri, suara suamimu di rumah bisa jadi suara Tuhan buatmu. Hai orang tua, suara anakmu yang kecil-kecil bisa jadi suara Tuhan buatmu. Hai anak-anak, suara orang tuamu adalah suara Tuhan buatmu. Dan dengarkan ini, seringkali suara Tuhan juga datang dari kolong-kolong jembatan, sering datang dari pinggiran-pinggiran jalan, sering datang dari tempat-tempat yang kumuh. Suara Tuhan bisa terdengar dari mana saja, tapi kita sering menutup telinga dari suara-suara yang keras itu. Kita berkata, kita sudah nyaman, kita sudah ada di dalam api, gereja sudah kita ditolong Tuhan. Waktu datang ke gereja, kita jamah orang tergeletak, itu sudah cukup api. Itu bagus. Api Roh Kudus itu bagus ketika bekerja di dalam gereja. Tetapi gereja tidak boleh berhenti pada api. Gereja harus berlanjut pada suara-suara di luar sana yang berbunyi, yang menyuarakan suara mereka. Tapi seringkali kita menutup telinga. Bahkan saya bisa berkata begini, gosip orang tentangmu bisa jadi suara Tuhan buatmu. Gosip orang. Saya itu kalau digosipkan Bapak Ibu, saya tidak langsung tolak gosipnya. Saya dengarkan dulu apa isi gosipnya. Setelah saya teliti, dari 100% gosip itu, 70% fitnah, tidak benar. Tapi 30% ada benarnya, saudara. Ada kesalahan saya. Saya harus berubah. Bapak Ibu tidak akan bertumbuh secara rohani kalau saudara menutup telinga. Karena Tuhan bisa memakai orang di sekitarmu untuk menegur hidupmu, memperbaiki hidupmu. Tuhan bisa memakai gembalamu untuk menegur dan menyatakan bahwa engkau salah supaya engkau diperbaiki hidupnya. Tuhan bisa memakai siapapun, suamimu, istrimu. Saya sering diperbaiki oleh istri saya. Ya, saya sering diperbaiki. Saya itu terutama dalam hubungan dengan anak-anak, karena dia guru TK di Apple Tree, Kelapa Gading. Jadi mereka diajarkan bagaimana berhubungan dengan anak-anak. Jadi seringkali saya kalau sama anak-anak itu kan saya tunjuk-tunjuk begini, dia sering tegur saya, jangan begitu sama anak-anak. Gitu, nggak boleh. Sama anak-anak itu kita harus tangan terbuka, merangkul. Ya, itu saudara. Jadi seringkali suara Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Suara Tuhan bisa datang dari pembantumu. Bahkan suara Tuhan bisa datang dari orang yang berbeda agama denganmu. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Dia hadir. Apa yang dilakukan Tuhan di sini? Tuhan hadir. Kalau saudara lihat di sini saudara, Elia menyelubungi wajahnya. Karena Tuhan benar-benar datang menemui Elia. Waktu Elia mau bunuh diri, waktu Elia depresi, Tuhan tidak membiarkan Elia seorang diri. Dia datang menjumpai Elia. Demikian dengan saudara. Pada waktu lembah kelam saudara, justru disitulah Tuhan akan menemui saudara. Katakan amin saudara. Ya, di lembah kelam itu, dia menemui kita. Dia hadir di sana. Dan dia bertanya, apa kerjamu hai di sini Elia?
Saya memulai pelayanan saya sebagai office boy. Sebagai office boy. Lalu waktu di SMA itu saudara, saya itu sering juara kelas. Tapi pada waktu saya mau masuk universitas, tiba-tiba Tuhan panggil saya melalui mimpi penglihatan. Lalu saya memutuskan meninggalkan kuliah, meninggalkan beasiswa di universitas. Lalu saya memutuskan untuk pelayanan. Saya tidak langsung masuk sekolah teologi, karena saya tahu saya orang sombong, karena pinter gitu loh. Saya tahu saya angku. Lalu saya mulai dengan sebagai office boy di gereja. Nyapu-nyapu, nyusun kursi, ngepel gitu ya. Selama 2 tahun saya lakukan itu. Tapi suatu hari, setelah saya lagi ngepel 6 bulan pertama saya jadi office boy. Tiba-tiba mungkin suara iblis ya, datang sama saya. Dia bilang, ih juara-juara dulu, kok jadi tukang ngepel sekarang? Apaan tuh? Iya, kamu sebenarnya bisa lebih hebat dari ini loh. Tinggalkan ini, masuk sekolah ini, biasa yang lain. Wah, saya dengar suara itu saudara. Saya masuk di STIE, ada satu STIE di Cakung gitu. Saya masuk di situ, saya kuliah ambil manajemen. Saya ambil manajemen saudara. Saya tinggalkan pelayanan. Ya saya tinggalkan itu. Lalu suatu hari saudara, saya sudah kuliah 3 bulan di situ. Lalu saya lagi ngepel suatu hari. Lalu tiba-tiba pada waktu saya lagi ngepel, ada suara bilang begini sama saya, kamu mau kemana? Saya lihat di belakang, gak ada orang. Saya bilang mungkin hanya perasaan saya aja. Lalu saya lanjut ngepel lagi dengan suara yang lebih keras, kamu mau kemana? Saya lihat tidak ada gembala, tidak ada siapa-apa. Saya pikir itu hantu. Saya langsung tutup pintu gereja, saya langsung pulang. Saya cerita sama Pak Gembala, saya bilang ada hantu di gereja. Dia bilang tidak mungkin ada hantu di gereja. Pak Gembala bilang, kayak gimana suaranya? Dia bilang, kamu mau kemana? Oh, itu suara Tuhan. Pak Gembala bilang, coba kamu doa. Tanya Tuhan, apa maksudnya? Benar saudara, satu saya berdoa, apa artinya Tuhan? Tuhan bilang begini sama saya. Nanti kalau lulus sarjana manajemen, kamu jadi apa? Kamu mau kemana? Kan dari awal saya sudah panggil kamu melayani aku. Kalau kamu lulus itu, kamu pasti melupakan pelayanan. Mungkin kamu jadi manajer, mungkin kamu jadi pengusaha, atau apa itu. Kamu sudah tidak fokus lagi dalam pelayanan. Oh, jadi pertanyaannya mau kemana setelah sarjana manajemen gitu ya. Akhirnya saya kembali saudara. Akhirnya saya memutuskan sekolah teologi. Saudara, hari ini mungkin ada hal-hal baik dulu yang kita lakukan dan mulai kita tinggalkan. Dulu mungkin kita sangat rajin melayani, tapi hari ini mulai kita tinggalkan. Saya mau tanya kepada saudara, kamu mau kemana? Mari kembali menyala-nyala bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Karena dia akan hadir. Jangan takut saudara. Jangan berpikir nanti saya kalau pelayanan itu Pak gak ada duitnya Pak gitu. Jangan takut. Tuhan pasti cukupkan. Kemarin waktu nikah sama istri, saudara perlu tahu saya tidak punya uang sama sekali. Nggak ada uang sama sekali saudara. Iya betul. Saya tanya sama dia, kamu juga gimana? Sama. Guru TK ya, sami mawon kami, nggak ada uang saudara. Gimana mau nikah nggak? Mau sih katanya, mau sih. Ya udah saya bilang udah kita jalan aja saudara. Kemarin Bapak Ibu kami hitung-hitung terakhir setelah menikah, kami habis kurang lebih 90 juta saudara, 90 juta. Bagi kami itu sangat besar. Tapi yang mengherankan saudara, yang sisa artinya ada sedikit beban buat kami hanya sekitar 20 juta. 70 juta yang lain itu benar-benar Tuhan kirim loh saudara. Tertutupi 70 juta itu kami gak tahu. Ya banyak teman-teman yang dulu jauh di Amerika, di Papua, di Batam semua. Mereka disentuh Tuhan. Lalu biaya itu dapat tercukupi saudara. Saya berkata kepada saudara, melayani Tuhan itu memang bikin deg-degan saudara. Tapi pasti dicukupkan saudara. Ya, terakhir saudara, ini benar-benar terakhir ya. Karena ada ibadah berikutnya saudara. Ada ibadah berikutnya. Kita lompat langsung ke ayat yang ke-15.
Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nami menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin Elia berpikir Tuhan diam, Tuhan tidak menyelesaikan masalah Baal ini. Tetapi di ayat 15 sampai ayat 14 ini jelas Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Dia berkata, aku akan mengangkat raja ini, ya, Hazael menjadi raja, dan aku akan mengangkat Elisa menjadi nabi baru menggantikan engkau. Akan terjadi pembunuhan terhadap semua orang yang menyembah Baal, tapi aku akan menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal itu. Saudara yang kasih Tuhan, waktu Elia depresi, waktu Elia mau mati, ada 3 hal yang dilakukan Tuhan. Pertama, dia maha tahu. Dia tahu apa yang dirasakan Elia. Dia tahu di mana Elia di bawah pohon arar. Yang kedua, dia maha hadir. Allah maha hadir. Dia datang sendiri menjumpai Elia. Dia datang memberi kekuatan kepada Elia. Dan yang ketiga, Allah maha kuasa. Dia berkuasa mengatur kembali dan memperbaiki kembali apa yang menjadi rencananya semula. Allah maha tahu, Allah maha hadir, dan Allah maha kuasa. Itu yang kita percaya. Kalau saudara dalam keadaan depresi, ingat Allah maha tahu, Allah maha hadir, dan Allah maha kuasa. Dia berkuasa. Saudara yang kasih Tuhan, ini terakhir saudara. Waktu saya pulang ke Nias tahun 2020, ada satu bapak-bapak, dia penyakit liver. Seluruh tubuhnya sudah kuning saudara. Dia penyakit liver. Lalu suatu hari saya berkhotbah di gereja dan bertemu dengan dia. Jadi ceritanya begini saudara, dia itu sudah ke dokter dan dokter bilang sama dia, Bapak harus dioperasi. Dia bilang saya nggak ada duit sama sekali, karena dia cuma nyadap karet, cuma seorang petani biasa saudara. Dia nggak punya uang sama sekali. Tapi dokter bilang kalau engkau tidak dioperasi, engkau akan mati. Beberapa bulan lagi, paling lama 6 bulan lagi engkau akan mati saudara. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia berkata kepada Tuhan dalam doa begini, Tuhan, saya tidak punya uang untuk ke rumah sakit, tapi saya punya celengan ini. Berapapun yang ada di celengan ini, saya akan berikan kepada pelayanan gereja di mana saya beribadah, seandainya saya sembuh oleh mukjizat-Mu. Itu janji saya. Jadi berapapun yang ada di celengan ayam itu, tahu celengan ayam? Itu ya. Dia bilang berapapun sisanya saya akan berikan kepada gereja. Hari Minggunya saya yang khotbah. Saya di akhir khotbah bilang kepada jemaat, Bapak Ibu yang sakit, angkat tangan kanan tinggi-tinggi dan tangan kiri taruh di tempat yang sakit. Bapak ini ikut, dia taruh di livernya saudara. Lalu saya berdoa, engkau yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Semua itu di situ. Sembuh. Saya bilang gitu, sembuh, saya berdoa. Oke, mereka pulang semua saudara. Minggu depannya, saya lagi yang khotbah di gereja itu. Saya lagi yang khotbah. Datanglah bapak itu. Bapak yang sakit tadi. Dia datang menyalami saya. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, ada berkat buat Bapak. Ternyata ini tadi celengan dia itu. Lalu saya bilang terima kasih Pak. Lalu dia cerita, minggu lalu kata dokter saya sudah mau mati karena penyakit liver. Tapi waktu minggu lalu Bapak suruh saya untuk taruh tangan di tempat yang sakit. Puji Tuhan Bapak, saya sudah sembuh. Dia berkata saya sudah sembuh. Dan karena saya sudah sembuh, saya punya nazar sama Tuhan. Berapapun sisa celengan itu saya akan berikan kepada hamba Tuhan. Lalu saya buka tangan saya Bapak Ibu, 20.000. 22.000 sejumlah 20.000. Saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis waktu itu. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan ini lebih besar dari PK di Jakarta.
Karena saya tahu orang ini memberikan semuanya yang tersisa. Ya, saudara, saya terima itu, saya nangis sampai di rumah. Saya bilang kepada kita semua ya, Tuhan itu maha kuasa loh. Dia berkuasa. Kalau dia pengen orang sembuh, dia bisa ngatur dalam sekejap. Waktu itu hanya sekejap, saudara. Yang sudah mau mati, tidak jadi mati. Yang sudah kuning, jadi bening kembali, saudara. Cuman ya, jerawat tidak sembuh, saudara ya. Jerawat itu tetap ada. Ini penyakit kuning, ini bukan jerawat. Pernah ada jemaat saya bilang, Pak tolong doakan saya. Saya bilang, kenapa? Tolong doakan, jerawat saya banyak katanya. Saya bilang, pakai obat jerawat, jangan minta doakan sama Bapak Pendeta. Ya saudara, kan tidak lucu saudara. Puji Tuhan saya sudah sembuh dari jerawat tadi dia. Saudara, Allah Maha Kuasa, amin. Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa. Kalau saudara sedang di lembah kelam, jangan takut. Jangan menyerah. Sama-sama katakan jangan menyerah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya undang istri saya untuk menyanyikan sebuah lagu penutup bagi kita. Mari sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan, kebaikan Yesus bagi kita saudara. Haleluya Yesus. Gak apa-apa, singer boleh maju. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, Amin. hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Oh Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. amin. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan saudara. Kau hatiku Tuhan, Mari sama-sama kita angkat pujian. Kau tahu rindu, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu Kau tahu harapku, mimpiku Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. di dalam setiap jalan kami. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, Jesus, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. mari angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap
setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, Yesus. Saya berdoa kepada saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, Tuhan tahu, Tuhan hadir, dan Tuhan berkuasa bagi saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Tetap bertahan dalam imanmu. Imanmu tidak bergantung kepada apa yang dapat diberikan oleh dunia. Mungkin di sekitarmu mereka menikmati banyak hal yang menurut ukuran dunia indah-indah dan nikmat-nikmat. Tapi saudara hanya menikmati roti bakar. Bersyukurlah atas roti bakar yang engkau terima. Bersyukurlah atas berkat yang masih engkau punya. Karena itu tanda kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Hari ini engkau sudah mendengar firman bahwa pribadinya, kehadirannya jauh lebih besar daripada semua berkat jasmani yang bisa kita terima. Bersyukurlah karena Tuhan baik bagimu. Yesus adalah anugerah terindah. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Kami bersyukur dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.